Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Berajarlah Bapa di tempat ini. Oh, urapilah kami ya Bapa. Oh, Yesus, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Oh, jadikanlah kami penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
kepadamu Tuhan, pada pagi hari Tuhan kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Semalam boleh kami lalui ya Tuhan, hingga pagi hari Tuhan. Kami dibangunkan dengan kekuatan yang baru ya Tuhan, dengan hari-hari yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami akan memulai setiap pelajaran kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, yang ada di tempat ini ya Tuhan, untuk bisa mendengarkan setiap pelajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan ya Tuhan. Biarkan setiap pelajaran yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan bisa menjadi suatu pelajaran dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan pelayanan kami ke depannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mulai setiap pelajaran kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ya, sebelum kita masuk di dalam pelajaran ya, biasanya saya habis doa penyembahan kita baca satu ayat Alkitab. Kita akan buka di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan baca sama-sama. Kalau sudah mendapatkan semuanya, ya katakan amin ya. Sudah semuanya. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan berkenalan dulu ya. Nama saya Eni Puspawati. Ya, jadi bisa dipanggil Ibu Eni. Saya dari Surabaya. Dan saya termasuk lulusan dari Petamburan. STT Petamburan Jakarta itu S1-nya. S2-nya saya ambil di STII. STII yang cabang di Medan. Misi juga. Dan S3 saya di Petamburan juga. Kembali lagi ke Petamburan saya S3-nya ya. Puji nama Tuhan. Kalau saya bisa mengajar di tempat ini semuanya anugerah Tuhan. Saya ucapkan banyak terima kasih karena saya diberikan kesempatan kepada Pak Yonatan Trisna, baik juga kepada Pak Erik ya. Saya mengucapkan terima kasih bisa berjumpa dengan adik-adik yang ada di tempat ini yang ada kerinduan untuk mau melayani Tuhan ya. Jadi pengalaman pelayanan saya waktu saya lulus SMA, saya langsung ambil sekolah penginjilan di Beji. Di Beji saya cuma kelas 1. Kalau dulu di Beji itu sampai kelas 2. Cuma sengaja saya ambil dasar doktrin Pantai Kostanya. Jadi saya hanya kelas 1 sempat praktek. Nah setelah itu baru saya pergi
ke Petamburan ambil S1-nya. Nah, setelah saya lulus dari BG sampai saya lulus dari S1, saya dipercayakan oleh Tuhan bagian perintisan. Dan saya waktu penginjilan itu saya sempat dengan seorang senior, seorang ibu senior ya, dia memang penginjilan dari desa ke desa, kota ke kota, pulau ke pulau. Di situ saya sempat belajar. Beliau itu adalah hamba Tuhan dari GPPS. Jadi sistem pelayanan saya itu semua organisasi saya bekerja sama. Nah, setelah itu Tuhan izinkan waktu saya penginjilan bersama dengan hamba Tuhan senior itu, penginjil yang senior di Pulau Bangka, saya diminta untuk merintis. Nah, sejak dari tahun 1992, disitulah awal pertama kali saya merintis. Sampai Tuhan percayakan perintisan sampai tahun 2014. Terakhir saya merintis 2011 itu di Medan. Sambil saya kuliah, ambil S2 itulah Tuhan percayakan. Nah, setelah saya lulus S2, disitulah saya mulai berjumpa dengan seorang misi. Seorang misi yang betul-betul misi, yaitu orang dari Inggris. Kami bergabung dengan OMF. Itu badan misi OMF yang didirikan oleh seorang misionari yang namanya di situ mereka benar-benar di OMF itu dimasukkan di daerah pedalaman. Nah, jadi saya belajar dengan misi-misi bule itu yang ada di OMF. Jadi Tuhan memberikan pelayanan saya yang terbaru ya sejak 2011 itu sampai sekarang pelayanan saya sudah mulai difokus kepada misi. Jadi untuk penginjilan dan untuk perintisan itu adalah memang bidang saya. Bidang saya untuk saya bagikan, sharing, bahkan mengajar. Dua bidang itu memang saya gumuli ya. Nah, sehingga sampai saat ini saya masih kerjasama dengan OMF. Bahkan saya sempat ngajar juga di Hope Asia tentang misi juga. Bahkan saya kerjasama juga dengan di Bandung, yaitu API itu Asia Pasifik Internasional itu. Nah, disitulah kami mulai dipertemukan dengan Tuhan orang-orang misi asing-asing. Nah, di situ kami belajar dari mereka. Nah, sampai saat ini sempat 2 tahun saya vakum karena corona. Jadi vakum dengan adanya di OMF vakum, di Hope Asia vakum dan sebagainya ya. Karena saya ngajar di Hope Asia, selain saya di BSD daerah Tangerang, BSD situ, saya juga ngajar di Bintulu. Bintulu itu adalah daerah Sarawak, Malaysia. Nah, disitulah bahkan saya sempat juga bergabung dengan CEO, itu juga di Filipina. Nah, jadi kami, Tuhan izinkan kami masuk di Asia ya. Ini semuanya karena Tuhan. Jadi puji nama Tuhan, kalau saya di Kalimantan ini bisa kembali lagi untuk mengajar, bisa kembali lagi untuk mulai melakukan penginjilan dan sebagainya ya. Ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa bagi saya. Nah, jadi sekali lagi, kalau sistem
saya ngajar itu saya lebih suka pakai papan tulis supaya lebih jelas ya, lebih jelas bagi kalian untuk mengikuti pelajaran saya. Nah, jadi untuk pelajaran saya itu mengikuti pelajaran saya gampang. Yang penting apa? Adik-adik semuanya mengikuti pelajaran dengan rajin, dengan serius, itu sudah pasti saya kasih lulus ya. Bagi saya nggak mau mempersulit siswa-siswi, saya tidak mau mempersulit. Hanya itu aja ya. Puji nama Tuhan. Nah, dari saya sudah tahu tentang pengalaman pelayanan saya dan sebagainya. Nah, saya minta dari siswa-siswi ya, mulai dari depannya memperkenalkan satu-satu. Silakan. Oh ya. Oh ya, silakan dulu. Shalom. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Yosua. Saya dari Ketapang. Umur saya 20. Ya. Dari gereja? Saya dari Injili, gereja GFA. Ya, oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Yuni dari Tanjan, Desa Goboma. Umur saya 18 tahun. Dari gereja GKSI Injili. Perkenalkan, nama saya Daniel dari Jembatan 25, gereja GTSI. Umur 18 tahun. Oke. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Salpika. Saya berasal dari Nangapino. Umur saya 20 tahun. Saya berasal dari gereja GKII. Perkenalkan, nama saya Diki Riyadi, asal Sanggau Kapuas, Bodok, umur 24, gereja asal Injili GKNI. Oke. Oh ya, silakan. Ya, shalom. Perkenalkan, nama saya Agape. Umur saya 27 tahun, asal saya dari Jakarta. Sekarang pelayanan di Desa Gua Boma. Perkenalkan, nama saya Anis Marcella, saya asal dari Toba, dan juga saya berasal dari gereja GBI, usia saya 26 tahun. Oke, terima kasih semuanya ya. Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pelajaran. Pelajaran hari ini yaitu mengenai tentang teori dan praktek misi. Nah, sebelum kita mengenal pelajaran misi, kita harus mengerti dulu apa arti dari misi itu. Ya, saya akan pelan-pelan ya, supaya adik-adik bisa mengikuti, bisa mencatat. Jadi kita akan masuk apa arti misi yang sesungguhnya. Misi itu berasal dari bahasa Latin. Ya, misi berasal dari bahasa Latin yang artinya utusan. Yang artinya utusan. Jadi sekali lagi, misi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya utusan. Itulah arti dari misi. Nah, sebenarnya kata misi ini ya, kalau orang-orang menyebut ya, dari orang-orang barat itu mereka mengatakan mission. Tetapi kalau kita orang Indonesia, kita mengatakan misi. Nah, inilah. Kalau bahasa Latinnya itu missio. Missio. Missio itu S-nya 2. Ya. Double S.
Itu. Jadi ingat kalau bahasa Latinnya missio. Tapi kalau kita nanti ada misalnya ada dosen-dosen bule datang, dosen-dosen barat datang, kalau dia mengatakan mission itu tuh artinya sama aja dengan misi. Kita bahasa Indonesia. Biasanya misi ini sebutan atau biasa dipakai dari gereja Katolik, Katolik Roma. Tetapi kalau kalangan Pantekosta atau Protestan itu menyebutnya itu adalah sending. Sending. Mungkin kalau kalian pernah dengar ada sending back. Nah, itu berarti mereka itu adalah kalangan dari Pantekosta. Itu ya. Karena saya juga sempat pernah kerjasama dengan Yayasan Misi Sending back ini ya. Jadi supaya bisa membedakan gitu. Jadi kalau orang-orang misi itu datang, orang-orang bule itu datang, ada yang bilang mission, kita sudah tahu. Oh berarti ini kalangan dari Katolik. Ada juga yang bilang sending, itu berarti kalangan dari Pantekosta, Protestan itu ya. Nah, tetapi kalau akhir zaman ini kalau kita lihat baik Katolik, baik Protestan, baik Pantekosta sudah memakai istilah misi. Jadi istilah misi ini atau mission ini sudah secara umum. Justru kata sending itu sudah jarang kita dengar gitu. Kecuali benar-benar mereka yang orang bulenya sendiri dari kalangan Pantekosta itu tetap memakai sending. Tetapi kalau kita sekarang sudah terbiasa dengan adanya misi ya. Oke, jelas? Nah, ya, sampai di sini nggak ada pertanyaan ya. Oke. Nah, kita akan masuk lagi di bagian materinya. Materi yang saya pakai itu yang pertama itu adalah seri pelajaran Alkitab praktis menjadi garam dunia. Ini bukunya. Kalau di sini mungkin ada perpustakaan itu. Nah, ini yang saya pakai itu ini. Ya, buku materinya itu ini. Seri pelajaran Alkitab praktis untuk pribadi, keluarga dan kelompok sel. Jadi kalau kalian nanti terjun di dalam pelayanan, misalnya kan pasti diutus nanti. Diutus untuk merintis. Nah, kalau mau menjadikan gereja kita itu menjadi gereja yang misioner, yaitu gereja misi, pakailah buku ini. Ini mudah sekali. Nah, oh boleh, enggak apa-apa ya. Nah, terus bisa juga untuk misalnya apa? Kita itu bisa juga menggunakan komsel lewat pemuda supaya pemuda-pemuda yang ada di gereja, pemudi-pemudi yang ada di gereja itu ada jiwa misi, ada roh misi. Nanti kita praktek juga bagaimana caranya membuat komsel misi. Ini ya, ini buku yang saya pakai. Dan buku yang kedua saya pakai dari bukunya H.L. Senduk, Bapak H.L. Senduk, tokoh dari GBI. Ini, penginjilan yang sukses. Ini saya pakai. Karena saya dengan adanya membaca buku ini, saya diberkati oleh Tuhan. Ini bukunya. Nah, selain itu juga saya memakai ini pun juga bisa juga untuk komsel. Komsel misi bisa juga yaitu misi Allah bagi dunia. Karangannya itu Ada dan Dinilum. Ini bukunya. Ini bisa juga difotokopi boleh, nggak apa-apa. Buku-buku yang saya bawa kalau mau difotokopi nggak apa-apa. Ini ya. Dan saya tambahan
mengenai ini. Satu lagi yaitu misiologia. Ini yang saya pakai. Kalau ini buku ini saya mendapatkan waktu saya kuliah di Petamburan. Ini. Nah, dengan adanya buku-buku ini semuanya ini sangat membantu kita semuanya, ya. Dan jadi sekarang kita akan masuk terlebih dahulu yaitu mengenai misi sudah. Nah, kita tahu misi itu pekerjaan siapa? Misi itu pekerjaan atau karya dari Allah sendiri. Misi itu diawali dari mana? Misi itu karena pekerjaan Allah diawali pada waktu manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Kita tahu ya, manusia yang pertama kali itu siapa? Adam dan Hawa. Nah, disitulah misi yang pertama kali. Nah, kalau misionari yang pertama kali itu siapa? Misionari yang pertama kali itu bukan orang bule, bukan. Tapi Yesus Kristus, Yesus sendiri. Nah, itulah misionari yang pertama. Dan diteruskan kepada kita semuanya. Ini. Nah, oke, sudah ya. Jadi saya ulangi lagi. Misi itu berasal dari, saya ulangi lagi ya. Misi berasal dari bahasa Latin, ya, supaya ingat ya, yang disebut misio itu. Nah, bahkan misi itu bisa juga ada sebutan mission, itu dari bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu adalah misi, yang artinya apa? Pengutusan atau utusan, bisa juga itu ya. Artinya dari misi. Nah, misi ini adalah pekerjaan dari Allah sendiri atau karya dari Allah sendiri. Misi itu diawali pada saat manusia jatuh di dalam dosa. Itu di mana Kejadian pasal yang ketiga. Pada saat Hawa digoda oleh iblis untuk makan buah terlarang, nah akhirnya mereka makan. Nah, dikatakan bahwa kalau engkau makan buah itu engkau pasti mati. Tetapi nyatanya Adam dan Hawa mati tidak? Tidak kan? Mereka berdua tidak mati karena Allah mengasihi mereka. Itulah sebabnya Allah datang secara langsung apa? Mencari Adam dengan apa? Mencari Adam dikatakan apa? Di manakah engkau, Adam? Nah, itulah misi pertama kali. Jadi tujuan kita masuk di tempat ini, tujuan kita belajar di tempat ini bukan hanya sekedar belajar, tetapi harus ada praktek melakukan misi yang Allah kerjakan. Karena misi Allah itu sudah diserahkan kepada kita semuanya. Jadi kita ini sebagai misionarinya Allah atau utusannya Allah. Jadi kalau misi itu adalah sebutan. Misiologi itu artinya pelajaran mengenai tentang misi atau pelajaran mengenai tentang pengutusan, penginjilan itu. Tapi kalau misionari itu adalah orangnya. Orangnya yang pergi diutus untuk memberitakan Injil. Jadi harus tahu perbedaan antara misi dan antara misiologi, misionari itu harus tahu ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan ya. Misiologi
itu apa? Pelajaran. Pelajaran untuk kita bagaimana cara kita pergi menginjili. Itu misiologi, itu pelajaran misi ya. Catat baik-baik ya. Supaya nanti ada ulangannya kan, ada ujian. Nah, catat baik-baik gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita dengar yang namanya misionari itu berarti apa? Orangnya. Ya, orang yang pergi menginjil itu ya disebut misionari. Nah, misionari itu jangan berpikir bahwa misionari itu adalah orang-orang bule. Tidak. Kita pun bisa menjadi misionari kalau kita siap dipanggil. Dipanggil ya. Kita siap. Nah, biasanya kalau di Indonesia ini jarang memakai kata misionari. Hanya memakai apa? Evangelis, penginjil. Ya, evangelis itu dari bahasa Inggris. Nah, kita seringkali disebut apa? Penginjil. Nah, karena memberitakan Injil. Ini ya. Jadi kita jangan simpang siur antara misi, misiologi, bahkan misionari, tiga ini supaya harus ada, kita harus tahu kita ini ya. Jadi misi itu adalah pengutusannya. Nah ini bahkan ada juga yang mengutus. Nah itu namanya ya kalau misi. Nah kita akan maju lagi. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ya angkat tangan ya. Nah, oke, kita masuk. Nah, untuk melaksanakan misi Allah, kita harus melihat S dan O. Apa S itu? S itu adalah subjek. Ingat, S itu adalah subjek. Subjek maksudnya siapa yang mengutus. Nah, ini. Jadi harus ingat, subjek itu siapa yang ngutus. Ya jelas yang ngutus itu adalah secara tidak langsung Tuhan. Tuhan yang mengutus kita. Karena ada kan satu firman Tuhan yang mengatakan yang terkenal. Ayat pengutusan yang terkenal itu di dalam Matius 28. Nah, coba kita akan buka. Matius pasal yang ke-28. Kita akan melihat siapa yang dapat, silakan. Jadi Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya, jadi subjeknya itu siapa yang mengutus secara tidak langsung itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan itu tidak mungkin ya langsung mengatakan kepada kita bahwa kamu ini, memang itu bisa juga ya, seperti Filipus contohnya, tahu-tahu Filipus dibawa sampai ke tempat. Nah, ini ya. Jadi supaya kita bisa menjadi utusan Tuhan, ya kita harus mencari subjek yang ada di dunia. Karena kita kan tinggalnya di dunia. Ya, jadi subjek yang ada di dunia ini adalah contohnya apa? Yayasan misi seperti ini. Nah, saat kalian ini datang di tempat ini siap untuk apa? Siap untuk menjadi utusan Allah. Nah, ini. Jadi tidak salah kalau kalian datang ke tempat ini.
Karena tempat ini sebagai subjek untuk apa? Mengutus kalian, ya. Itu. Jadi perlu diperhatikan. Jadi untuk kita mau menjadi seorang pemberita Injil, kita harus ada subjeknya, ya, yang mengutus maksudnya. Itu yang pertama. Dan kita akan melihat yang kedua. Kita akan melihat yang kedua, yaitu objek. Nah, objek itu apa? Objek itu diutus kepada siapa? Nah, jadi kalau kita siap diutus, kita harus tahu bahwa kita itu diutus untuk apa? Diutus kepada siapa? Ya kan? Nah, diutus yang jelas kita diutus untuk semua orang. Khususnya itu adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ya, itu. Jadi dua ini harus kita perhatikan. Subjek dan objek. Ya, ini. Nah. Dan yang ketiga, nanti saya jelaskan satu-satu ya. Yang ketiga, tujuan. Tujuan kita diutus itu apa? Tujuannya itu yang pertama, untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama kita harus ingat. Kalau kita tidak memuliakan nama Tuhan, nanti kita bisa sombong. Wah, orang itu bertobat karena apa? Karena saya pergi ke rumahnya. Nah, kalau saya nggak pergi ke rumahnya, dia nggak bertobat itu. Nah, itu. Jadi yang pertama untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita bisa membawa seseorang datang ke gereja itu sampai dia dibaptis, itu berarti apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi bukan kekuatan kita, ya. Ingat ayat, ya. Saya sering menggunakan ayat supaya kalian itu benar-benar mengerti. Kita buka di dalam Sakaria. Kitab Sakaria pasal yang keempat. Sakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6. Silakan baca gantian. Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Jadi kalau kita itu bisa membawa orang datang pada Tuhan Yesus, itu bukan berarti karena kita pandai bicara. Bukan berarti karena kita sudah pakar di dalam ilmu misiologi. Bukan itu. Tetapi karena apa? Dikatakan di dalam firman Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kepandaian kita. Tetapi hanya oleh Roh Kudus. Nah ini. Jadi kita itu melayani Tuhan melalui penginjilan itu harus berdasarkan Roh Kudus. Tidak bisa berdasarkan dengan apa yang kemampuan kita. Walaupun istilahnya kita misalnya dapat nilai A atau nilai 100. Tapi ingat, penginjilan kita itu harus disertai oleh Roh Kudus. Bukan dengan adanya kepandaian kita, ya. Ingat. Jadi ingat, kita ini harus mengandalkan Roh Kudus. Jadi tujuan yang pertama itu adalah untuk apa? Memuliakan Tuhan. Dan tujuan yang kedua itu ada apa? Memberitakan Injil.
Yang disebut Injil itu apa? Yang disebut Injil itu artinya kita itu memberitakan Injil kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah itu adalah pribadinya Allah sendiri. Pribadinya Yesus sendiri itu yang perlu kita ceritakan. Bukan kita datang apa? Hanya aku dulu begini, aku dulu itu boleh juga. Tapi melihat sikonnya. Itu ya. Jadi yang ditinggikan itu harus nama Yesus. Injil Yohanes mengatakan bahwa jika aku ditinggikan, maka semuanya akan datang kepadaku. Jadi harus meninggikan nama Yesus. Jadi Injil yang kita beritakan itu apa? Coba kita akan buka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Gantian ya yang baca. Mulai ayat yang ketiga. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Silakan baca. Matius pasal Matius 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kau terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Amin. Jadi yang diberitakan itu adalah pribadinya Yesus. Jadi kita sampaikan kepada mereka bahwa ada satu orang yang benar-benar mengasihi saudara. Atau kita kalau penginjilan kita katakan bahwa ada satu orang yang benar-benar mengasihi bapak atau ibu atau adik atau kakak dan sebagainya. Nenek, kakek, kita kasih tahu. Yaitu siapa? Dia benar-benar mengasihi saudara sampai dia rela apa? Mati. Dia mati itu bukan karena mati di penjahat. Dia mati karena mencuri atau dan lain-lainnya, bukan itu. Tetapi dia rela mati karena mencintai bapak atau ibu, kita katakan begitu ya. Nah, dia rela mati mencintai kita semuanya supaya kita apa? Mempunyai hidup yang kekal. Dosa kita, nah baru mulai masuk kita. Supaya dosa-dosa kita itu diampuni. Bukan hanya sekedar dosa kita diampuni. Kita jelaskan juga bahwa orang yang berdosa, segala sesuatu yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan itu ada apanya? Ada upahnya. Upahnya apa? Upah dosa itu ya maut. Nah, harus kita ceritakan bahwa karena dia rela mati, bukan kejahatannya. Itu kita jelaskan kepada mereka. Nah, dia mati dikuburkan. Nah, jangan lupa. Seringkali banyak penginjil-penginjil mengatakan Yesus mati. Dia bangkit. Nah, harus dikuburkan. Dia mati dikuburkan, tetapi karena namanya Allah, namanya Tuhan, dia berkuasa. Dia bangkit pada hari yang ketiga, membawa satu kemenangan kepada kita untuk kita tidak dihukum dari dosa. Dan kita sebaliknya kita dibebaskan. Nah, selain kita jelaskan lagi juga, selain orang berdosa itu dihukum, hukumannya itu adalah maut, tempatnya itu di mana?
tempatnya itu pasti di neraka. Kita jelaskan semuanya itu ya. Nah, nanti kita pasti akan praktek ya. Tetapi hari ini nanti sore kita doa keliling dulu. Karena tadi kan kita kan sudah membaca bahwa apa yang kita perbuat itu harus bersandarkan pada Roh Kudus kan. Jadi kita nanti sore keliling dulu, doa keliling. Sudah pernah belum melakukan doa keliling? Belum ya. Nah, nanti kalau doa keliling bukan berarti kita di jalan teriak-teriak dalam nama Tuhan Yesus rumah ini bertobat, enggak. Dalam hati. Dalam hati kita serius, kita fokus ya. Jangan nanti berjalan terus karena doa dalam hati, nah terus kita ngobrol-ngobrol, jangan ngobrol. Dalam hati kita penyembahan, dalam hati kita ya. Jadi nanti saya akan kasih pengarahan. Jadi kalau kita masuk di dalam doa keliling ya, doa keliling nanti saya bilang kita nyanyi ini. Nyanyinya dalam hati. Ya, jangan teriak-teriak. Nyanyinya tetap di dalam hati dengan iman kita. Ya, kita akan bentengi semuanya daerah tempat ini. Kita klaim, kita rebut ya. Seperti ingat enggak waktu ceritanya tentang Yosua merebut benteng Yeriko, merubuhkan benteng Yeriko. Tuhan katakan apa? Keliling, ya kan? 7 kali. Tidak berbicara, tetapi dalam hati bukan berarti enggak berbicara terus kita ngelamun. Enggak. Tapi di dalam hati kita tetap memuji Tuhan, ya. Jadi kalau kita nanti praktek doa keliling, jangan sampai ada yang ngobrol, jangan sampai ada yang ngelamun. Tetap nyanyi memuji Tuhan di dalam hati kita, ya. Jadi ingat ya, nanti ada pengarahan lagi. Nah, kita jelas ya firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini harus memberitakan kebenaran pribadinya Yesus. Bukan menceritakan tentang aku dulu mabuk, aku dulu itu itu bisa nantinya. Awal-awal itu nama Yesus dulu yang ditinggikan. Kalau nama kita dulu yang ditinggikan, orang nggak akan bertobat. Jadi nanti ada pengarahannya juga karena masih besoknya ya. Besoknya baru kita praktek. Hari ini kita keliling dulu, nanti pasti ada pengarahan lebih lanjut. Kita selesaikan pelajaran ini dulu. Nah, kita akan melihat. Nah, jadi tujuan yang kedua itu adalah memberitakan Injil ya, Injil keselamatan atau Injil kerajaan Allah. Jadi ingat kalau kita dengar kata-kata kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah. Tadi sudah saya katakan bahwa kerajaan Allah yang sesungguhnya itu adalah siapa? Pribadinya Yesus ya. Ingat, itu yang perlu kita beritakan. Dan yang ketiga, kita akan lihat tujuannya kita untuk diutus itu adalah supaya mereka bertobat. Setelah mendengarkan kesaksian kita, mendengarkan Injil itu dengan tujuan supaya mereka bertobat. Supaya mereka bertobat sampai kita bina, kita bawa ke gereja, kita bina sampai mereka menjadi murid Kristus yang sejati. Itu tujuannya. Nah, kalau sudah ada jiwa yang bertobat, sudah kita bina mereka, mereka setia, barulah kita bisa penanaman gereja. Penanaman gereja itu artinya perintisan gereja. Itu ya. Nanti kita pasti belajar mengenai tentang penanaman gereja atau perintisan gereja itu pasti kita akan belajar. Nah, itu tujuannya ya. Jadi
Tujuan dari kita diutus itu ada 4 hal. Ada 4 hal tadi. Coba, yang pertama apa? Ya, terus yang kedua apa? Ya, terus? Ya, yang keempat penanaman gereja. Penanaman gereja atau perintisan gereja. Itu yang keempat ya. Jadi ingat, jadi tujuan kita disuruh pergi sama Tuhan ya. Ayat amanat agung yang sudah kita baca di dalam Matius itu bukan hanya kita sekedar pergi, sekedar kita ngomong Yesus mengasihi engkau, bertobat kamu, bukan. Tapi tujuannya ini, kita akan memperluas kerajaan Allah. Jadi pengertian kerajaan Allah itu banyak. Lihat dari konteksnya, apa yang kita bicarakan. Kalau saat ini kita berbicara mengenai misi, kalau kita berbicara tentang misi, berarti kerajaan Allah itu berbicara tentang pribadinya Yesus. Ya, kalau kita sedang merintis gereja atau penanaman gereja, kerajaan Allah itu kita berbicara bukan lagi mengenai tentang pribadinya Yesus, tapi kita mau memperluas kerajaan Allah di dunia ini melalui dari gereja-gereja yang ada. Jadi ada perbedaan ya. Itu nanti itu. Ini hanya kulitnya saja ya. Oke. Kita masuk. Yang keempat adalah pelaksanaan dari PI atau penginjilan. Pelaksananya itu siapa yang diutus ini. Jadi pelaksanaannya itu adalah siapa yang diutus. Tentunya yang diutus itu adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus ya tentunya ya. Nah ini. Jadi pelaksanaannya itu siapa yang diutus. Seperti contohnya itu kalau di Alkitab kita lihat ada kan di dalam Yesaya itu. Siapakah yang akan kuutus? Dan Yesaya mengatakan apa? Utuslah aku. Nah ini. Jadi pelaksanaannya kalau di sini itu siapa? Siswa-siswi yang diutus itu ya. Jelas ya? Ini kita akan melihat lagi. Yang kelima cara pengutusan. Nah, cara pengutusannya itu bagaimana? Cara pengutusannya itu ya pergi. Melangkahkan kaki. Pergi. Go. Itu. Cara pengutusannya. Pergi. Pergi kemana? Pergi yang misalnya teman dekat kita yang belum percaya kepada Tuhan, itu bisa kita dekati. Selain itu apalagi? Yang kedua, saudara-saudara kita, mungkin saudara sepupu atau keponakan atau apa dan sebagainya yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, itu kita bisa pergi, kita dekati mereka. Nah, jadi banyak cara menjangkau orang-orang. Jadi kita pergi itu ada tujuannya, ada jangkauannya. Nah, jangkauan kita besok adalah tetangga. Nah, ini ya, itu. Nah, sekarang kita melihat lagi yang keenam. Yang keenam itu adalah pelaksanaan tugas. Nih, pelaksanaan tugas. Kita tahu pelaksanaannya tugas ya. Kalau ada papan tulis ini enak ini. Pelaksanaan tugas itu yang pertama tugas di dalam penginjilan atau pengutusan. Yang pertama kali sudah saya katakan utusan penginjilan yang pertama kali itu siapa?
penginjil pertama itu adalah Yesus, benar. Sama seperti misionari yang pertama itu adalah Yesus. Jadi Allah itu mengutus anaknya yang namanya Yesus. Nah, Yesus dia datang ke dunia, ya kan? Misi Allah itu mengutus Yesus kan ke dunia, ya kan? Kalau kita nanti misinya diutus ke tetangga, ya kan? Nah, begitu Yesus datang ke dunia, yang dia lakukan pertama kali apa? Dia pergi sama dengan kita, dia pergi mencari siapa? Akhirnya dia dapat 12 murid. Nah, 12 orang. Nah, 12 orang ini dimuridkan. Sesuai kan dengan ayat amanat agung yang sudah kita bacakan, bahwa pergi, ya kan? Habis pergi apa dikatakan? Kita harus membaptis dia kalau sudah percaya kan? Habis baptis ajarkanlah. Nah, dimuridkan. Nah, Yesus begitu dapat orang dimuridkan. Jadi kalau kita sudah menginjili orang itu sudah simpati kepada kita, sudah percaya kepada Tuhan, sudah bukan dibiarkan. Oh, dia sudah percaya kok, berarti saya berhasil. Tidak. Kita apa? Kunjungin lagi. Bagaimana keadaannya, kita tanya-tanya. Gimana sudah mengenal dengan Tuhan Yesus yang benar. Nah, itu harus kita follow up, kita muridkan. Kita ada kunjungannya sudah beda. Kunjungan pertama kita perkenalan dulu. Jangan langsung kita masuk Injil ya. Perkenalan dulu. Nah, baru kunjungan yang kedua. Nah, baru kita lihat responnya. Kalau responnya bagus, responnya baik, mulai masuk kita penginjilan. Itu ya. Nah, jadi kita harus tahu caranya. Di dalam penginjilan kita harus pakai sistem yang Tuhan Yesus katakan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu yang harus kita pegang. Walaupun kita tetap bersandar kepada Roh Kudus itu tidak kacau. Roh Kudus itu tertib. Itulah sebabnya kita tetap memakai hikmatnya daripada atas. Itu penting sekali. Supaya kita mendapatkan hikmat yang dari atas, ya tentunya kita harus banyak apa? Baca Alkitab. Kalau Alkitab itu mengajarkan kita dalam segala hal, dalam segi apapun. Jadi kalau kita sering baca Alkitab, berarti tandanya kita mendapatkan hikmatnya dari atas. Nah, kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, kita tidak ada hikmat yang dari atas. Itu, ya. Jadi penting sekali kita itu membaca Alkitab untuk supaya Roh Kudus itu selalu ada di dalam hati kita. Kita perlu apa? Doa. Jadi nggak bisa baca aja Alkitab, tapi harus ada doa. Nah, bila perlu juga ada apa? Puasa. Nah, ini. Jadi 3 hal ini harus ada di dalam kehidupan kita. Khususnya kita ini yang istilahnya mau berperang. Kita itu sebagai penginjil, sebagai utusan Tuhan itu secara tidak langsung kita itu sebagai tentara. Pemazmur mengatakan bahwa orang yang memberitakan Injil itu adalah tentara. Tentara-tentaranya Allah. Tentara itu artinya apa? Berani mati. Berani mati, saudara. Ini ada pengorbanan. Kalau kita mau jadi pengorbanannya itu apa? Ketemu orang tidak selalu ketemu orang yang bisa menerima kita. Kadang-kala apa? Maaf, saya sibuk. Nah, sakit hati enggak?
Tapi kalau ada Roh Kudus, kita ketawa aja, ya kan? Kalau nggak ada Roh Kudus langsung apa? Emosi. Sombong kali itu orang. Aku datang itu bukan berbuat jahat, ya kan? Sudah ngomel-ngomel. Nah, itu makanya perlu adanya Roh Kudus itu ya. Karena dikatakan apa? Mengikut Tuhan itu harus apa? Pikul salib. Nah, ini selain pikul salib apalagi? Menyangkal diri. Nah, ini. Jadi harus siap, Saudara ya. Saya percaya kalau kalian semuanya datang dengan motivasi bahwa saya akan melayani Tuhan, saya akan menjadi pemberita Injil atau penginjil atau misionari, Tuhan pasti akan mampukan. Ya kan? Karena dikatakan tadi kan bukan dengan kekuatan kita, bukan kepandaian kita, tapi hanya oleh Roh Kudus itu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini sudah jam 9 lewat. Saya beri kesempatan bagi kalian yang misalnya mau ke kamar mandi atau apa. Silakan.